Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Haji. Ya, dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali lagi dalam video ini, dan kita akan membahas kembali seputar zodiak, dan kita sudah sampai di zodiak yang ke-10, yaitu Capricorn untuk bulan Agustus tahun 2020. Semoga kabar kamu selalu baik ya, dan saya juga selalu mendoakan buat teman-teman, semoga selalu sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu setia mendengarkan video-video dari Damar Haji, dan juga buat teman-teman yang selalu setia untuk komentar, saling mendoakan, memberikan doa-doa positif gitu kan. Dan kita juga tentunya saling mendoakan agar kita selalu diberikan kemudahan-kemudahan, kebaikan rezeki, kebaikan apapun, sehingga kita selalu dalam keberkahan, selalu dalam kondisi yang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Baik teman-teman, seperti biasa saya akan membahas dan memberikan bacaan untuk Capricorn tahun 2020, Agustus 2020 gitu kan. Semoga Capricorn mendapatkan pencerahan-pencerahan. Seperti biasa juga, bukan Capricorn pun nggak masalah, silahkan boleh mendengarkan, karena siapa tahu juga ada permasalahan yang sama dan kemudian mendapatkan solusi maupun advice serta pencerahan-pencerahan yang juga sama ya. Jadi nggak ada masalah meskipun bukan Capricorn. Oke, teman-teman yang barusan datang juga di channel Damar Haji, terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga boleh komentar, kasih like juga, dan boleh di-share ya kalau memang ini diperlukan. Langsung aja saya bakal shuffle kartunya dan saya ambil energi secara kolektif untuk Capricorn bulan Agustus tahun 2020. So, maka ini adalah general reading ya, bersifat general. Saya menarik banyak energi untuk teman-teman Capricorn, dan kita akan melihat situasi dan kondisi Capricorn itu seperti apa. Karena bagaimanapun petunjuk-petunjuk, pesan-pesan alam semesta, pesan-pesan Tuhan adalah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan gitu kan, agar langkah-langkah ke depan kita juga baik, langkah-langkah ke depan selalu baik, dan juga selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Bisa kita hindari hal-hal yang tidak baik, kita hindari hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan dan sebagainya. Ya, jadi intinya sebuah orang membutuhkan petunjuk. Capricorn. Bulan Agustus Capricorn, kehidupan Capricorn, percintaan Capricorn, energi, rezeki dan sebagainya. Kita akan melihat seperti apa Capricorn. Oke, langsung aja teman-teman, saya langsung ke poin-poin pentingnya saja. Satu persatu kartu bakal saya bacakan. Sudah ada 5 kartu yang sudah kita keluarkan di sini seperti biasa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasa. Saya akan bakal baca langsung The High Priestess di kartu pertama. Pesan dari alam semesta, dan saya menangkap di sini ada suatu pesan, ada satu energi di mana Capricorn ini mengalami satu kondisi yang permasalahan-permasalahan yang cukup berarti di waktu-waktu sekarang maupun waktu-waktu kemarin. Tapi ini adalah saat yang tepat di mana sekarang Capricorn, kartu The High Priestess ini menunjukkan bahwa Capricorn sekarang harus mulai melakukan penarikan diri terhadap kekisruhan, keramaian, kegaduhan yang selama ini kamu rasakan, permasalahan-permasalahan yang selama ini kamu hadapi gitu kan. Nah, intinya energi yang saya tangkap di sini, ini adalah saatnya untuk kamu Capricorn untuk segera menarik diri. Artinya adalah menarik diri, terus kemudian melakukan penenangan diri. Lebih melihat ke dalam, lebih belajar tentang spiritual, mengenali diri sendiri, mencapai suatu ketenangan-ketenangan, menciptakan keselarasan antara pikiran, jiwa, hati, dan seluruh rangkaian yang ada di dalam tubuh kamu juga. Karena ini menjadi hal yang sangat penting, ya.
dengan semakin kamu bisa menarik diri, introspeksi diri, menenangkan diri, sebenarnya di situ sedang membuat semacam membuang energi yang negatif, kemudian memperbaiki medan energi yang mungkin selama ini kacau balau, terus kemudian juga melakukan banyak hal yang akhirnya nanti lari ke spiritual. Ya, spiritual tidak harus, spiritual sangat luas sekali gitu kan. Pengenalan terhadap diri sendiri pun itu juga spiritual gitu kan, mengenali potensi diri, mengenali energi ilahi segala macam. Sehingga di situ kamu dibutuhkan ketenangan untuk menarik diri dan kemudian melihat banyak ke dalam agar muncullah kekuatan-kekuatan, muncullah potensi-potensi diri dan muncul keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, seperti itu. Lalu di situ kamu akan mendapatkan banyak petunjuk yang kadang-kadang datangnya di luar akal pikiran manusia. Petunjuk itu datang, ya. Misalnya kamu sekarang sedang lagi dalam kesulitan, baik kesulitan keuangan, itu yang saya rasakan gitu kan. Kamu juga mengalami kejayaan-kejayaan atau masa-masa yang mengasyikan ya, suatu kesuksesan, tapi di mana itu semuanya sekarang sedang terganggu. Nah, ini saatnya kamu untuk semacam melakukan evaluasi diri, perenungan, menarik diri dan juga melihat ke dalam. Pesan kartu pertama kurang lebih seperti itu, semoga bisa dipahami, semoga bisa dilakukan juga, dipraktekkan gitu kan. Nah, yang jelas kamu juga perlu guru pembimbing, spiritual guide. Spiritual guide itu ada dua, spiritual guide yourself, jadi apa yang ada di dalam diri kamu, dan mungkin katakanlah spiritual guide dari orang lain atau faktor eksternal ya. Jadi yang utama adalah munculkan spiritual guide kamu, kenali dan pahami. Nah, cuman terkadang untuk mengenali dan memahami spiritual guide yang ada di dalam diri kita itu pun perlu dibantu oleh orang lain yang sudah paham, yang sudah tahu cara-caranya dan sudah mengerti dan menjadi sebagai ahlinya. Ya, jadi kalau misalnya kita belum tahu apa-apa, sangat dibutuhkan seorang guru untuk membimbing kita. Sama seperti saya pada saat dulu, saya juga memiliki guru, saya memiliki guru spiritual dari faktor eksternal gitu kan, dari orang lain. Bahkan lebih dari 1, 2, 3 guru saya ikutin. Oke, kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman, khususnya buat Capricorn. Sekarang kita masuk ke kartu yang kedua. Di sini ada Seven of Swords ya. Hati-hati buat Capricorn, saya menangkap ada energi yang akan terjadi atau bahkan energi itu sudah terjadi atau sudah bisa kamu rasakan saat ini juga. Sepertinya ada hal yang harus kamu waspadai karena sepertinya akan ada semacam penipuan atau tipu muslihat yang ditujukan kepada kamu. Lebih ke penipuan ya, lebih ke tipu muslihat ya. Jadi tipu muslihat itu ini bukan energi perselingkuhan atau apa, bukan, tapi lebih kepada tipu muslihat. Jadi misalnya begini, kamu punya rekan kerja, punya proyek, punya bisnis atau apa. Nah, ini yang lebih kamu harus waspadai. Rekan kerja, rekan bermain, ya, teman bermain, teman kerja, pokoknya semua dari faktor orang lain. Ini mesti kamu harus hati-hati karena sepertinya ada tipu muslihat. Tipu muslihat berarti lebih kepada dia memanfaatkan kamu untuk mendapatkan keuntungan dari kamu, gitu loh. Itu gambarannya seperti itu. Di Seven of Swords ini menunjukkan bahwa kamu harus hati-hati karena ada energi penipuan ya, tipu muslihat tadi, tipu muslihat. Tetapi di sini pesannya lagi adalah kamu tetap tenang karena kamu sudah berbekal tadi, berbekal punya kemampuan-kemampuan yang diasah ya. Makanya tadi saran dan anjuran kartu pertama adalah kamu harus melakukan banyak penenangan diri ya, seperti meditasi dan sebagainya supaya apa? Intuisi kamu terasa, batin kamu terasa juga. Jadi kalau sudah terasa, kamu akan tahu orang-orang yang mendekati ke kamu, terus kemudian dia berniat jelek, dia berniat menipu, dia akan ketahuan. Ya. Tapi bisa jadi di permasalahan asmara kamu ya, ini juga bisa terjadi. Artinya kalau misalnya kamu ternyata lagi ada dekat sama seseorang gitu kan, lagi mendekati seseorang atau didekati seseorang, di situ kamu harus hati-hati karena ada beberapa energi yang saya tangkap di sini adalah energi yang lebih ke tidak jujur ya, ketidakjujuran dari seseorang. Itu yang kamu harus waspadai dan kamu harus mensikapi dengan bijaksana. Jangan langsung frontal, tapi harus bijaksana mensikapi hal tersebut. Kalau misalnya akhirnya memang kamu sudah tahu bahwa siapa orangnya, kamu harus bisa menata langkah
untuk mundur pelan-pelan agar tidak menyinggung perasaan orang. Itu yang disebut dengan bijaksana. Boleh tegas, ya, boleh tegas kalau memang dia sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dan juga merugikan kamu atau bahkan menyalahi aturan, harus tegas, ya. Itu pesan kartu yang kedua. Dan pesan kartu ketiga ada Six of Cups, ya. Kalau tadi pertama kan The High Priestess gitu kan. The High Priestess ini juga saya rasakan sekali. Ini agak-agak flashback ke belakang lagi ya. Jadi flashback ke belakangnya adalah begini, bahwa ini pun Capricorn mengalami satu kondisi percintaan yang sedang tidak bagus, gitu ya. Ada trauma-trauma yang pernah terjadi dan kemudian membuat kamu sekarang ini lebih banyak harus menarik diri dan menciptakan ketenangan seperti saran-saran tadi di pertama. Oke, sekarang kita masuk ke kartu ketiga, langsung aja kita cepetin. Di kartu ketiga di sini ada Six of Cups, ya, Six of Cups. Dimana ini adalah suatu gambaran, kamu nggak usah khawatir ya, kamu meskipun mengalami kondisi yang agak naik turun, ya, tapi di sini di Six of Cups menunjukkan bahwa akan ada energi kesuksesan. Kamu akan mencapai sesuatu yang kamu sudah usahakan, udah kamu perjuangkan, udah kamu jalani selama ini, dan itu akan membuahkan hasil yang bagus. Jadi intinya untuk waktu ke depan nanti, segala situasi kondisi kamu yang sekarang ini lagi nggak bagus, di kartu ketiga mengatakan, atau energi yang saya tangkap itu mengatakan bahwa di sini kamu akan mendapatkan keberhasilan, usaha kamu membuahkan hasil dari upaya-upaya yang kamu lakukan sejak dulu kala, atau dari apa yang kamu upayakan kemarin-kemarin itu bakal berhasil ya di kartu ketiga. Di kartu ketiga ada Six of Cups, ya. Jadi keberhasilan yang memang sudah kamu perjuangkan. Oke, jadi jangan khawatir karena semuanya saling berhubungan, ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa flashback sedikit ke belakang tadi, The High Priestess, ya. Ingat itu di presentasi yang pertama saya tadi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal menuju ke kartu keempat. Ya, keempat, di sini ada Two of Wands, ya. Two of Wands ini berarti energi yang saya tangkap, ya. Ini adalah kamu setelah mengalami semua hal yang tadi sudah saya sampaikan di awal, saatnya sekarang kamu untuk memunculkan ide, mengkonsep sebuah ide, mengkonsep sebuah gagasan-gagasan baru, tentunya untuk merubah keadaan dan situasi yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Karena dengan adanya gagasan baru, paling tidak kamu akan menemukan sebuah terobosan-terobosan yang bisa memungkinkan atau menciptakan peluang agar kehidupan kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi di energi yang keempat di sini saya melihat ada Two of Wands, ya, di mana di sini ada satu pesan dari alam semesta untuk merumuskan suatu ide baru, merumuskan keyakinan baru, gitu kan. Artinya merumuskan gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran kamu selama ini. Kalaupun misalnya kamu saat ini belum memunculkan ide-ide tersebut, ini adalah saat yang paling tepat atau saatnya juga untuk kamu segera memunculkan ide-ide tersebut. Jangan sampai mati gaya, mati ide segala macam, itu jangan sampai. Karena ini adalah perjuangan untuk hidup kamu ke depan nanti, sehingga kamu akan mengalami satu kondisi dan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Di kartu keempat kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita ke kartu kelima. Ini kartu kelima jatuhnya finalnya adalah kartu yang bagus, gitu kan. Karena di kartu kelima di sini ada Ten of Pentacles, menunjukkan bahwa finally kehidupan kamu ketika kamu sudah menjalankan semua yang tadi saya gambarkan, advice yang saya berikan, so maka ending kehidupan kamu adalah, atau kedepannya nanti adalah kehidupan yang sangat baik, berkelimpahan rezeki, kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi juga. Jadi sebenarnya kalau gambaran di sini kan materi memang ya, kelimpahan. Tapi sebenarnya rezeki itu tidak harus berhubungan sekali dengan materi. Tetapi secara materi itu kan memang hal penting untuk dibutuhkan setiap orang, gitu kan. Apalagi kehidupan sekarang ini, materi itu sebagai penunjang kehidupan yang layak, yang baik, membuat pikiran dan hati tenang juga, gitu kan, sehingga kehidupan kamu juga mendapatkan kedamaian-kedamaian yang membuat kehidupan kamu lebih khusyuk, lebih fokus, gitu kan, bahkan sampai katakanlah ibadah pun menjadi lebih khusyuk dan fokus. Gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi dengan catatan ini harus kamu bisa dapatkan ini dengan catatan kamu bisa bekerja keras,
ya, mengupayakan apapun yang memang sedang kamu inginkan, mengupayakan hasil yang memang sudah kamu targetkan, sehingga tidak mungkin bahwa hasil itu membohongi daripada usaha kamu sendiri. Oke? Jadi tetap semangat buat teman-teman Capricorn untuk bulan Agustus tahun 2020 ya. Kurang lebih bacaan dari saya seperti itu, singkat padat tapi mudah-mudahan bisa mengena ke dalam hati dan pikiran kamu juga. Dan juga buat teman-teman yang pengen melakukan private reading bersama saya, silahkan aja kamu bisa chat langsung ke WA tertera di sini, atau kamu lihat dulu WA yang ada di deskripsi dan berikut penjelasan-penjelasan yang mungkin kamu butuhkan di situ. Setelah itu silahkan kamu bisa langsung chat ke saya, dan nanti akan diurus sama admin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana teknis dan tata caranya. Oke? Baik teman-teman yang barusan menyatu di sini juga, barusan bergabung di channel Damar Aji, saya minta tolong juga lakukan satu hal atau kebaikan satu saja dalam hari ini, yaitu dengan cara yang paling mudah, subscribe channel Damar Aji, kemudian like, comment, dan juga boleh share. Oke? Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Damar Aji, sampai jumpa.